silakan untuk pemahamannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan kita bisa paham dengan materinya. Oke, kepemimpinan atau leadership. Terkadang kita tuh bisa berpikir bahwa kepemimpinan itu adalah hal kecilnya itu seseorang yang memimpin kaumnya atau seseorang yang memimpin kelompoknya gitu. Dengan contoh kecil mungkin saya pernah teringat bahwa waktu kecil kepemimpinan itu kalau misalkan ada yang sholat dan siapa itu menjadi imam, itu bisa disebut dengan pemimpin sholatnya gitu. Dan pemimpin imam itu adalah laki-laki. Tetapi mungkin tidak hanya laki-laki ya gitu. Perempuan juga mungkin bisa menjadi seorang pemimpin kalau dia mempunyai jiwa kepemimpinannya. Mungkin di Indonesia ini pernah dipimpin oleh presiden wanita. Kalau nggak salah pemimpin kelima yaitu Megawati gitu. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa jadi pemimpin, kita juga saya mungkin ya sebagai wanita bisa menjadi seorang pemimpin jika dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Oke, kita bisa langsung ke slide selanjutnya, yaitu cangkupan materi kepemimpinan. Di sini ada beberapa hal yang mungkin harus kita pahami. Yang pertama, beberapa pengertian kepemimpinan, beberapa kaitannya dengan kepemimpinan, hakikat kepemimpinan, fungsi-fungsi kepemimpinan, tipe kepemimpinan, tipe pendengar, cara relawan berkomunikasi, dan yang terakhir, bagaimana tim sukses itu. Kita pelajari satu persatu ya. Oke, di sini apa itu kepemimpinan? Mungkin dari kalian ada yang tahu. Mungkin pernah dengar gitu kepemimpinan itu. Mungkin soal kepemimpinan luas banget dan juga umum gitu. Tidak hanya ada di sekolah, tapi di instansi lain, mungkin di perusahaan mungkin ada seorang pemimpin gitu. Oke. Yang selanjutnya, kepemimpinan itu ada beberapa pengertiannya. Ada yang pertama, apa itu kepemimpinan, apa itu pemimpin, apa itu ketua, apa itu kepala. Pada cangkupan ini, ya memang kepemimpinan itu seseorang yang memimpin atau yang menguasa. Tetapi di sini ada beberapa arti dan beberapa makna yang berbeda. Yang pertama ada pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan suatu usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi pemimpin ini adalah seorang yang dapat mempengaruhi atau mempengaruhi seseorang yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan gitu. Jadi apa sih perbedaan pemimpin dengan kepemimpinan? Jadi pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi seseorang. Sedangkan kepemimpinan adalah kayak seperti saya minta maaf ada gangguan sebentar. Terus kepemimpinan itu adalah sebuah prosesnya gitu. Jadi berbeda ya pemimpin sama kepemimpinan. Yang kedua ada ketua. Ketua adalah seseorang atau seorang yang dituaikan dalam kelompok untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah ini soal ketua bisa kita rasakan juga ya gitu. Bisa rasakan juga atau misalkan banyak sekali gitu contohnya seperti tadi kelas ada
kalau misalkan kita belajar berkelompok, pasti ada ketuanya. Ada ketuanya untuk bertanggung jawab atas yang sudah dituaikan atau dikasih tanggung jawab atau mewakili kelompoknya gitu. Jadi nggak semuanya harus bertanggung jawab, tetapi harus ada salah satunya, yaitu yang disebut ketua. Terus yang ketiga ada kepala. Kepala adalah seorang yang mengepalai suatu kelompok atau unit untuk memimpin kelompok atau unit mencapai tujuan. Jadi seperti desa ya, pasti ada kepala desanya gitu. Untuk apa sih? Untuk mengepalai gitu suatu kelompok atau unit, untuk memimpin kelompok atau unit mencapai tujuan. Sama sebenarnya ketujuannya untuk memimpin ataupun untuk mengepali gitu ya suatu kelompok atau unit. Terus yang keempat, yang tadi kepemimpinan adalah proses penggerakan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi berbeda sekali sama pemimpin. Gitu. Terkadang satu apa ya, kayak satu frekuensi tapi beda artinya gitu. Kepemimpinan sama pemimpin. Kepemimpinan itu lebih ke proses bagaimana dia mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu ya, bisa dipahami untuk pengertian kepemimpinan beberapa kata. Terus yang selanjutnya, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka kepemimpinan berkaitan dengan apa aja gitu. Yang berkaitan dengan kita sebagai pemimpin pasti ada kaitannya dengan apa sih yang dituju gitu. Yang pertama ada keterlibatan orang lain atau sekelompok orang dalam kegiatan mencapai tujuan. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu harus melibatkan orang lain gitu. Nah, tadi ada kata mempengaruhi, berarti melibatkan orang lain untuk kegiatan, suatu kegiatan atau mencapai tujuan yang sudah dituju atau sudah ditentukan gitu, yang harus dituju. Terus yang kedua, terdapat faktor tertentu yang ada pada pemimpin sehingga orang lain bersedia digerakkan atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mohon maaf. Terus yang kedua, terdapat faktor ya. Jadi seorang pemimpin itu beberapa faktor untuk mencapai tujuan. Yang pertama, dia harus mampu memimpin, dan juga si yang dipimpinnya itu harus bisa digerakkan gitu, harus bisa dipengaruhi, harus bisa digerakkan untuk mencapai tujuan. Kalau misalkan kita seorang pemimpin tidak bisa memimpin atau tidak bisa menggerakkan orang lain, ataupun si yang dipimpinnya itu tidak bisa digerakkan, berarti kita belum mampu gitu, tidak memenuhi faktor untuk mencapai tujuan seperti itu. Yang ketiga, adanya usaha bersama serta pengerahan berbagai sumber daya baik tenaga, dana, waktu, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa seorang pemimpin maupun yang digerakkannya mampu untuk pengerahan berbagai sumber, ada sumber daya seperti ya kelompok manusia atau misalkan beberapa orang itu sebagai sumber daya. Terus baik tenaga pada suatu kelompok mungkin atau suatu organisasi, mungkin kita seorang pemimpin butuh tenaga orang lain ya untuk bisa berkontribusi, dan si yang digerakkan itu mampu untuk bisa memberikan tenaganya untuk tujuan yang sudah ditentukan. Terus yang selanjutnya ada dana. Tidak hanya sumber daya manusia ataupun baik tenaga, tetapi dana juga mungkin ada sedikitnya kita kayak berkorban gitu ya, kayak berkontribusi lah untuk mencapai tujuan gitu. Segala sesuatu yang memang bisa dilakukan, ya ayo lakukan gitu. Agar kalau misalkan tidak mampu apa ya, tidak menghalangi atau tidak keberatan, ya mungkin bisa bisa dengan dana, tenaga, atau sumber daya. Terus ada waktu. Nah, ini waktu pasti banyak apa ya, diperbincangkan ya soal waktu. Terkadang kita tuh sebagai mahasiswa
harus bisa memanage waktu juga. Dan di sini juga pada misalkan suatu organisasi mampu untuk memberikan atau berkontribusi dengan waktunya gitu. Apa ya? Mungkin bisa bentrok sama tugas gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan waktunya kita sebagai ya mungkin tanggung jawab ya gitu. Tanggung jawab yang waktu itu gak bisa kita hindari, pasti ada yang harus kita luangkan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada, oh ya, yang tadi udah bisa dimengerti ya, pengertian berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka kepemimpinan berkaitan dengan beberapa kaitannya gitu, yang mungkin kita harus siap sebagai pemimpin ataupun seseorang atau kelompok yang bisa digerakkan. Terus selanjutnya ada hakikat kepemimpinan. Di sini juga ada hakikat sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan adalah kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang lain mencontoh atau mengikutinya. Kepemimpinan adalah kepribadian yang memancarkan pengaruh wibawa sedemikian rupa sehingga sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa jadi provokator yang emang baik gitu. Maksudnya dari provokator itu bisa mencontoh gitu. Bisa mampu si orang yang digerakkan itu mengikutinya gitu. Agar ya tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, tujuan yang sudah ditentukan. Harus mempunyai wibawa ya kayak gitu. Bisa sedemikian rupa sehingga sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi bisa nurutlah seperti itu. Dengan kata lain ya nurut juga harus yang baik ya gitu, bukan seenak-enaknya seperti itu gitu. Hal yang negatif tidak seperti itu. Terus yang kedua adalah kepemimpinan adalah seni, kesanggupan atau teknik untuk membuat sekelompok orang mengikuti atau menaati apa yang dikehendaki, membuat mereka antusias atau bersemangat untuk mengikutinya, dan bahkan sanggup berkorban. Nah ini banyak sekali beberapa kepemimpinan yang punya seni dalam kepemimpinan itu sangat penting banget. Kenapa? Karena apa ya, seperti gak monoton gitu, gak seorang pemimpin itu gak hanya memerintahkan tapi mempunyai seni untuk apa ya, untuk berusaha si orang yang digerakkan itu bisa bersemangat gitu, bisa menaati apa yang sudah dikehendaki gitu, tidak hanya apa ya, hanya diam atau misalkan sebagainya gitu, karena hanya kayak trik sebagai seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi atau bisa si yang digerakkan itu bisa menaati atau apa ya, bisa bahkan sanggup berkorban gitu. Seperti organisasi, ada kata lain, saya misalkan saya cinta banget dalam organisasi. Kalau misalkan udah cinta atau misalkan saya kan pasti sanggup untuk berkorban gitu ya. Dan ini tidak hanya suatu organisasi, tapi karena mungkin ada seseorang pemimpin yang bisa membuat kita itu sebagai apa ya, sebagai pengikut yang menaatinya sehingga bisa berkorban gitu. Dan itu salah satu faktor untuk bagaimana suatu organisasi atau misalkan suatu kelompok bisa mencapai tujuannya. Terus yang ketiga ada kepemimpinan merupakan penyebab kegiatan, proses, atau kesediaan untuk mengubah pandangan atau sikap kelompok orang, baik dalam organisasi formal maupun informal. Nah ini, tanpa kepemimpinan mungkin tidak akan bisa berjalan dengan lancar ya suatu kegiatan itu, proses atau kesediaannya mungkin perlu adanya kepemimpinan untuk bisanya terselenggaranya, terrealisasinya suatu kegiatan gitu, dan bisa mengubah pandangan atau sikap sekelompok orang maupun dalam kondisi atau organisasi informal maupun formal. Terus yang keempat ada kepemimpinan adalah
memprodusir dan memancarkan pengaruh terhadap sekelompok orang sehingga bersedia untuk mengubah pikiran, pandangan, sikap, kepercayaan, dan sebagainya. Kepemimpinan di dalam organisasi formal merupakan suatu proses yang terus-menerus yang membuat semua anggota organisasi giat dan berusaha memahami dan mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin. Oke, jadi yang keempat ini pemimpin itu ada memproduksi kayak memproduksi suatu kelompok gitu agar mereka itu merubah pikiran, pandangan, sikap, kepercayaan dan sebagainya. Sangat 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 penting juga ya gitu dengan memproduksi ini gitu. Dan menimbulkan rasa semangat, giat juga dan berusaha memahami dan mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin gitu. Kayak seperti memberikan pengaruh terhadap kelompoknya untuk bisa percaya diri, untuk bisa mempunyai pandangan yang luas juga gitu, sikap yang baik dan sebagainya. Terus yang kelima ada kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi, suatu seni membina sekelompok orang melalui human relation dan motivasi yang tepat sehingga tanpa rasa takut mereka mau bekerja sama, memahami dan mencapai tujuan organisasi. Oke, itu kayaknya belum. Jadi yang kelima ini kepemimpinan suatu bentuk persuasi, suatu seni membina. Ya sih, suatu seni membina sekelompok orang lain ya gitu. Melalui human relation dan motivasi yang tepat. Tidak hanya tidak hanya memberikan arahan atau misalkan tidak hanya memberikan tugas, tetapi mampu untuk memberikan motivasi yang baik dan tepat juga sehingga seseorang atau misalkan sekelompok itu tidak takut untuk melakukan sesuatu gitu, melakukan sesuatu yang harus dia lakukan dan tidak takut untuk bekerja sama dan memahami apa sih yang harus seseorang atau misalkan sekelompok yang harus kita tuju tuh seperti apa, memahami tujuan, mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Terus yang keenam, kepemimpinan adalah suatu sarana, alat, atau instrumen untuk membuat sekelompok orang mau bekerja sama, berdaya upaya, menaati segala sesuatu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oke, kepemimpinan adalah suatu sarana. Jadi sebagai kepemimpinan itu sebagai alat juga ya, seperti ada informasi atau yang lain gitu terhadap anggotanya, dan itu tidak secara langsung kepada anggotanya, tetapi melalui kepemimpinan itu, melalui seseorang pemimpin gitu ya, atau instrumen untuk membuat sekelompok orang mau bekerja sama, kayak menggerakkan kembali gitu ya. Terus berdaya upaya menaati segala sesuatu yang sudah ditentukan. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus tugas pokok kepemimpinan itu apa sih? Beberapa tugas pokok kepemimpinan yaitu mempelopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sih ada tujuannya gitu ya. Tugas pokok kepemimpinan itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Sebagiannya agar para bawahannya itu mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi hanya dapat dilaksanakan secara baik bila seseorang atau seorang pemimpin menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Jadi bukan hanya tugas, tapi pemimpin itu mampu untuk menjalankan fungsi sebagai semestinya gitu. Kalau misalkan seorang pemimpin itu mampu untuk menjalankan fungsinya dan setelah itu dia mampu mempunyai tugas pokoknya tersebut gitu, untuk mengantarkan, mempelopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing dan lain sebagainya. Untuk ya tujuannya mungkin untuk mencapai tujuan yang mungkin sudah ditentukan ya dan bisa dilaksanakan secara baik. Terus
Selanjutnya ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, ini yang tadi sedikit dibicarakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Orang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan bersama. Jadi fungsi perencanaan itu jadi si pemimpin itu perlu untuk merencana yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri. Jadi mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan apa sih yang harus dia lakukan, apa sih yang harus dia tuju. Terus yang kedua adalah fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Jadi fungsi kepemimpinan itu kita itu tidak hanya membuat rencana, tapi kita harus melihat apa sih dampak ke depannya, apa sih resiko ke depannya gitu. Bagaimana yang mungkin harus dihadapi kalau misalkan kita melakukan sesuatu ini gitu. Jadi punya kayak hayalan lah seperti itu gitu, memandang ke depan dengan apa yang sudah kita rencanakan. Terus yang ketiga ada fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Oke. Tentang loyalitas lebih ke kita itu memang kita tuh memang benar-benar kepemimpinan itu membuat si anak-anaknya itu loyal gitu. Loyalitas tidak hanya kuantitas saja gitu, tidak hanya banyak saja, tetapi bagaimana kepemimpinan itu berfungsi untuk loyalitas gitu. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi untuk bawahannya gitu, mampu untuk membuat kelompoknya itu loyal gitu, kesetiaan itu tidak kayak tidak berpaling gitu ya, seperti itu, atau misalkan dia tetap teguh dengan apa yang dia putuskan sehingga dia loyal, apapun yang diperintahkan, mungkin apapun yang mereka hadapi pasti akan sanggup untuk bertanggung jawab. Terus yang keempat fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. Jadi tidak hanya memberikan tugas atau seperti yang lainnya, tetapi pengawasan dalam pelaksanaan rencana atau pengawasan dalam suatu kegiatan. Terus yang kelima ada fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. Nah, ini mungkin ada lebih ke tipe ada sedikit ke tipe mengambil keputusan gitu. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Keputusan ini merupakan fungsi pemimpin. Tidak hanya bertugas, tapi lebih ke tidak hanya pengawasan atau yang lainnya, tapi bisa si pemimpin ini mampu untuk mengambil keputusan gitu. Tidak hanya menunda-nunda. Oke, baik. Terkadang ada pemimpin yang menunda-nunda karena apa? Karena mungkin harus memenuhi syarat atau misalkan harus lebih ke bermusyawarah kembali gitu. Tapi di sini setidaknya harus berani gitu ya. Kalau misalkan ditunda-tunda, mungkin beberapa hal yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu, atau misalkan harus harus memenuhi syarat gitu untuk pengambilan keputusan. Tapi ya ditegaskan untuk mampu mengambil keputusan dalam fungsi kepemimpinan ini. Terus yang keenam ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok. Untuk kelangsungannya, seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Pemimpin juga perlu memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan semacamnya kepada anak buah yang berprestasi untuk menjalankan fungsi ini. Oke,
sebagai fungsi pemeliharaan itu mungkin si pemimpin ini mampu untuk memberikan memberikan semangat ya, memberikan semangat kepuasan batin kepada bawahannya sehingga bawahannya itu merasa bahwa aku harus, misalkan saya harus lebih bersemangat gitu, dan juga kayak seperti tadi memberikan penghargaan gitu dan pujian gitu. Gimana fungsi pemimpin ini mampu untuk menggerakkan hatinya, memberikan uh, memberikan kepuasan batin kepada bawahannya dan membesarkan hati dan memberikan semangat atas bawahannya. Mungkin perlu memberikan penghargaan kepada bawahannya bahwa ya seperti bisa diberikan hadiah atau pujian, sehingga sehingga di sana ada timbul kepercayaan diri bahwa ya saya misalkan dipercaya, saya diberikan semangat bahwa saya bisa gitu, mampu untuk memelihara ya, fungsi untuk memelihara itu, dan itu sangat sangat penting juga ya gitu untuk bawahannya gitu. Banyak banyak sekali banyak sekali poin-poin yang bisa didapat gitu dalam fungsi pemilihan. Yang ketujuh ada fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, itu fungsi menjalankan tugas. Nah, fungsi pemimpin itu perlu konsisten gitu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Tidak konsistennya tidak berubah-ubah gitu. Tetap tanggung jawabnya itu, dan juga bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, terima kasih untuk saya gitu, dan selanjutnya ada tipe kepemimpinan bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Teh Muti. Silakan Teh Muti. Oke, kedengeran nggak buat suara saya? Kedengeran Teh. Kedengeran deh. Sip. Terima kasih kepada Tadela yang telah memaparkan apa itu pengertian kepemimpinan, fungsi kepemimpinan. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama itu ada kepemimpinan diktatoris, yang artinya itu memimpin dengan cara menggertak atau menguasai. Jadi untuk kepemimpinan diktatoris ini bisa kita lihat misalkan cara si pemimpin dalam membina atau memimpin bawahannya. Caranya itu dengan cara menggertak dan menguasai, bersikap tegas dan kayak kayak bersikap lebih ke lebih ke cara dia buat memerintahkan si bawahannya itu. Nah, yang kedua itu ada pemimpin oktaratis, yaitu pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Jadi, misalkan nih, kayak kita ngadain suatu musyawarah, untuk setiap keputusannya itu kita serahkan kepada pimpinan. Misalkan pemimpin maunya sih keputusan itu begini, A, maka bawahannya pun mengikuti kepada pimpinannya, yaitu mengambil keputusan A. Dan yang ketiga ada kepemimpinan demokratis. Untuk kepemimpinan demokratis yaitu mengacu kepada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada kepemimpinan laissez-faire, atau yaitu membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Misalkan kayak kita mengadakan suatu diskusi, untuk keputusan itu kita mengambil seperti voting atau pengambilan keputusan terbanyak. Jadi lebih mengambil keputusan kepada pesertanya atau keputusan bersama kayak gitu. Itu macam-macam tipe kepemimpinan. Untuk selanjutnya bisa itu slide-nya tadi lah.
Nah, untuk selanjutnya itu ada di slide ini tuh seorang pemimpin adalah orang yang memberi inspirasi, membujuk, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain. Nah, gimana sih caranya seorang pemimpin untuk bisa menginspirasi dan membujuk orang lain itu? Selanjutnya, Teh. Nah, caranya itu adalah komunikasi. Kalian kan sering nih berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak gini, kita meet juga kan berkomunikasi. Nah, salah satu cara pemimpin dalam mengarahkan dan membimbing bawahannya yaitu yang pertama itu dengan cara berkomunikasi. Komunikasi akan efektif jika informasi telah diserap dan dipahami oleh pendengar yang ditargetkan. Nah, apakah seorang pemimpin perlu mendengarkan? Nah, mendengarkan sampai pentingnya dengan berbicara. Maksudnya itu di sini mungkin mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemimpin itu tidak hanya memerintah atau berbicara saja, tetapi dia juga perlu untuk mendengarkan. Nah, karena dengan mendengarkan juga komunikasi akan berjalan lancar dan dapat mencapai pemahaman yang sama. Nah, tanpa komunikasi kita tuh pasti kan nggak bisa tahu nih apa pendapat seseorang atau apa pemikiran seseorang. Nah, dengan komunikasi kita itu dapat mencapai tujuan bersama karena salah satu tujuan dari berorganisasi itu adalah mencapai tujuan bersama atau tujuan yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat ada alur dalam maksudnya itu ada siklus komunikasi. Nah, yang pertama itu ada mengirim pesan, lalu pendengar paham. Setelah mengirim pesan, kita pastikan kalau pendengar itu paham akan pesan yang kita kirim. Lalu kita verifikasi pemahaman. Setelah pendengar paham, kita tuh perlu memverifikasi atau mengkonfirmasi apakah pemahaman yang dipahami oleh pendengar tersebut benar atau tidak. Nah, sampai sini apakah bisa dimengerti atau ada yang ditanyakan? Kalian diam berarti saya anggap paham ya. Oke, Tedela, slide selanjutnya. Nah, kan tadi itu berbicara mengenai mendengarkan. Nah, ini ada beberapa tipe pendengar. Untuk tipe pendengar itu yang pertama ada apresiator. Apa itu apresiator? Apresiator yaitu memperhatikan semua informasi dan berpikir mengenai butir yang dapat ditambahkan. Tipe ini sangat menikmati suasana interaktif dan mungkin akan melewatkan hal penting jika mereka tidak benar-benar terlibat. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa apresiator ini tipe yang sangat teliti gitu. Tipe yang sangat hati-hati dalam mengambil suatu informasi. Jika misalkan poin ini menurut mereka penting, maka mereka akan menambahkannya kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada pemberi empati. Pemberi empati yaitu mendengarkan semua hal dan mencoba mengenali situasi yang pernah dialaminya, yang mendukung hal yang dikemukakan si pembicara. Tipe ini kadang tidak memahami isi komunikasi jika terlalu memperhatikan aspek lain dari komunikasi. Jadi, misalkan untuk contoh tipe pemberi empati. Di sini kan pengertiannya itu mendengarkan semua hal dan mencoba mengenali situasi yang pernah dialaminya. Jadi dia mendengarkan apapun yang dikatakan oleh seorang pemimpin, terus mereka bandingkan dengan apa yang pernah mereka alami. Misalkan pemimpin berbicara mengenai suatu acara. Nah, si pemberi empati ini pasti mendengarkannya dan terus membandingkannya dengan apa yang pernah mereka alami atau yang pernah mereka dapatkan pada suatu acara yang sama seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada orang yang memahami atau comprehender, yaitu mengorganisasikan dan memahami pesan yang disampaikan dengan akal sehat. Suka menghubungkan antar pengalaman, serta berusaha menemukan dan memahami hubungan antar ide, namun tidak sering menangkap semua pesan yang diucapkan atau tersembunyi.
untuk orang yang memahami, ini udah cukup jelas ya dari pengertiannya juga. Untuk selanjutnya, lanjut teh. Nah, untuk yang selanjutnya ada orang yang membedakan, yaitu menyerap semua informasi yang disampaikan. Oh, bentar. Nah, menyerap semua informasi yang disampaikan. Ingin memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, menetapkan pesan utama, dan memilah-milah apa yang dianggapnya rincian penting. Setiap potong informasi dengan sesama ditimbang dan diukur keakuratannya, diabsahan, dan isinya. Tipe ini akan kehilangan beberapa informasi penting jika semua informasi diproses. Untuk selanjutnya ada evaluator, yaitu ingin mengetahui seberapa besar kecocokan informasi yang diberikan dengan gambaran kegiatan secara keseluruhan, sering meragukan motif pembicara, dan akan menerima atau menolak pesan berdasarkan keyakinan pribadi, akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang disediakan. Itu merupakan tipe-tipe dari, bukan tipe-tipe, itu merupakan tipe-tipe dari pendengar. Untuk selanjutnya, yaitu, nah, bagaimana sih kita sebagai relawan itu berkomunikasi? Nah, yang pertama itu, yaitu satukan semua tipe pendengar untuk benar-benar menerima pesan yang utuh. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mengenali dan memahami tiap-tiap orang, misalkan, apa sih, orang ini mempunyai tipe pendengar yang misalkan kayak tadi itu evaluator. Nah, si pemimpin itu harus mengenali tiap-tiap pendengar atau tipe-tipe pendengar dari bawahannya itu untuk bisa menyatukan semua ide atau pesan dari tiap-tiap pendengar secara utuh dan secara benar. Nah, yang kedua itu ada berkomunikasi di semua tingkatan, berbicara dan dengarkan ide-ide pengurus staf, antara relawan, masyarakat, organisasi, dan relawan. Jadi, sebagai relawan, kita tidak hanya berkomunikasi dengan antar relawan, tapi kita juga berkomunikasi dengan pengurus, masyarakat, dan organisasi lain yang dianggap memerlukan komunikasi dengan kita atau memerlukan pendapat dan ide dari kita. Yang ketiga yaitu memandang sesuatu dari sudut pandang baru. Jadi kita tidak hanya terpatok pada satu pandang, tetapi kita juga melihat dari sudut pandang yang lain dan sudut pandang atau sudut pandang yang baru yang agar tidak terjadi sesuatu yang misalkan kecemburuan sosial atau merasa tidak dihargai seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini ada kata-kata dari Dwight D. Eisenhower, yaitu Presiden Amerika Serikat pada tahun 1953 sampai 1961, yang mengatakan bahwa motivasi adalah seni membuat orang lain melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan, karena mereka ingin melakukannya. Nah, secara gak langsung, pendapat dari Presiden Amerika Serikat ini mengacu kepada kepemimpinan ya, di mana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang-orang agar melakukan apa yang dia inginkan, tetapi tidak memaksakan dan tidak juga membuat orang yang disuruhnya itu merasa terpaksa atau karena kemauan mereka sendiri. Nah, perlu dilihat juga ini beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama itu berwawasan luas, yang kedua antusias tidak pernah membicarakan diri sendiri, yang ketiga sangat ingin tahu untuk kemajuan organisasi, yang keempat memiliki selera humor, yang kelima mempunyai gaya bicara sendiri. Itu perlu kalian catat ya, supaya biar nanti kalian, misalkan kalian menjadi seorang pemimpin atau dalam memilih seorang pemimpin, kalian bisa menilai mereka dari kelima hal ini. Untuk selanjutnya, itu bagaimana sih menciptakan tim yang sukses? Kita berorganisasi, bagaimana sih membangun organisasi yang teratur dan yang sukses itu? Yang pertama itu kita perlu perhatikan, tentukan tujuan tim. Nah, untuk
menciptakan tim yang sukses itu pasti kan punya suatu tujuan. Apa sih tujuan yang kita miliki untuk mencapai hal yang kita inginkan dalam sebuah tim tersebut. Nah, di KSR juga kan memiliki sebuah tujuan, visi misi, dan lain hal sebagainya. Nah, itu hal yang mendorong mereka untuk membuat organisasi atau tim itu menjadi sukses karena adanya suatu tujuan tersebut. Nah, yang kedua ada komitmen. Komitmen itu kayak suatu perjanjian lagi atau suatu janji. Kayak misalkan kalian masuk KSR nih, pasti kalian kan punya komitmen. Kayak misalkan saya mau masuk KSR itu berkomitmen untuk menjadi relawan yang baik dan berguna untuk orang lain. Nah, itu merupakan suatu komitmen dan tiap orang pasti mempunyai komitmen. Nah, yang ketiga itu ada kepercayaan. Kepercayaan untuk kepercayaan dalam organisasi itu atau dalam tim itu sangat penting. Kenapa? Tanpa kepercayaan kita pasti bakal saling egois atau saling tuduh-menuduh. Perlu dicatat juga ya, kepercayaan merupakan satu poin penting, sangat-sangat penting dalam sebuah organisasi. Dengan kepercayaan kita bisa menjalankan organisasi dengan baik, dengan teratur, dengan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Kepercayaan antar anggota, antar tim itu yang sangat penting dalam suatu organisasi. Yang keempat, ada memberikan waktu bagi tim untuk berkembang. Memberikan waktu bagi tim untuk berkembang itu kayak gimana sih? Jadi kita dalam berorganisasi atau dalam membentuk suatu tim yang sukses itu memiliki waktu atau proses di mana keberhasilan itu kan tidak dicapai dalam satu waktu atau dalam satu hari, tetapi mempunyai proses di mana dalam suatu proses itu tim dan anggota-anggota kita untuk berkembang atau untuk menjalankan kewajiban mereka agar membangun tim atau organisasi yang maju dan yang sukses. Lalu yang selanjutnya itu ada rasa memiliki tim dan kegiatan. Maksudnya itu mungkin rasa memiliki tim mungkin ya, dan kegiatannya mungkin tidak ada. Enggak, bukan. Rasa memiliki tim dan kegiatan, maksudnya kayak gini. Untuk poin ini itu, jadi dalam diri kita itu memiliki rasa apa sih? Sebuah tim atau sebuah kelompok di mana kita tidak merasa kok kita kayak bekerja sendiri ya, kok kayak kita individual atau kayak kita ya gak apa sih, gak tidak gimana ya, bentar, harus memiliki tidak memiliki sebuah tim yang dapat kita jadikan untuk diskusi, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita merasa kalau kita tuh memiliki sebuah tim dan sebuah kelompok yang dapat kita jadikan untuk membangun tim yang sukses dan organisasi yang sukses, karena suatu organisasi itu tidak dapat dijalankan atau dijalankan oleh seorang, tapi harus memiliki sebuah tim dan sebuah anggota. Dan dalam suatu tim dan organisasi juga memiliki kegiatan yang dapat menunjang terciptanya tim yang sukses dan organisasi yang sukses, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentukan keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan. Jadi dalam suatu organisasi itu dan sebuah tim itu tidak hanya melibatkan beberapa orang saja, tetapi harus menentukan keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan. Kayak misalkan kita KSR kan harus memiliki keterampilan dalam bidang kemanusiaan, karena emang itu tujuan kita dan emang itu fungsi dari kita. Dan yang selanjutnya itu keberhasilan, tapi beri bimbingan dan belajar dari kegagalan. Saling memberikan dukungan, pengakuan, penghargaan terhadap keberhasilan, tapi beri bimbingan dan belajar dan kegagalan. Nah, untuk itu, untuk poin ini diperlukan suatu keberhasilan, yaitu kita sebagai seorang anggota dan seorang peserta, kita harus
diberikan bimbingan dan dibina, atau misalkan kita selain diberi bimbingan dan kita diberi arahan, kita juga harus belajar dari kegagalan. Kenapa? Karena bisa kita ambil kesimpulan kalau kegagalan itu merupakan satu langkah dalam mencapai keberhasilan, seperti itu. Jadi buat kita, kalau misalkan mengalami kegagalan, ya jangan mudah menyerah, tapi kita harus terus belajar dari kegagalan itu, karena mungkin saja setelah kegagalan itu keberhasilan yang akan kita dapatkan. Nah, itu merupakan poin-poin yang bisa membuat tim yang sukses atau organisasi yang maju. Untuk selanjutnya yaitu Teh bisa dilanjut. Lanjut aja. Udah Teh, udah di Ya, lanjut aja itu. udah di slide yang baru. Ya, lanjut aja, lewat aja itu mah. Oh ya. Oh, bentar. Teh bisa di close aja dulu itunya. PowerPoint-nya. Teh, bentar. Close dulu aja PowerPoint-nya. Biar saya aja yang presentasinya. Nah, terima kasih Teh Dela. Bentar ya. Ya, sama-sama. Presentasi layar saya ada nggak, muncul nggak? Udah ada? Ada Halo? Nggak ada. Sip. Ada Teh. Bentar ya. Nah, tadi mungkin di PowerPoint Teh Dela untuk slide ini terhapus ya. Nah, ini untuk slide selanjutnya. Nah, apa sih peran relawan PMI dalam kepemimpinan? Yaitu salah satu cara membangun kepemimpinan kita saat ini adalah menjadi sukarelawan. Ini adalah peluang yang baik sekali untuk mempertajam keterampilan yang diperlukan sebagai seorang pemimpin, memperoleh keterampilan baru, atau belajar lebih banyak mengenai masyarakat. Nah, ini merupakan peran relawan PMI dalam kepemimpinan. Jadi, relawan PMI itu tidak hanya membantu orang lain dalam kemanusiaan atau dalam menangani luka ataupun sakit, tetapi kita juga bisa memanfaatkan organisasi kita ini sebagai ajang dalam memimpin atau mengasah kemampuan kita dalam memimpin suatu tim, di mana manfaat yang kita peroleh ini seperti kita mendapatkan keterampilan baru dan lebih banyak belajar mengenai masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya itu terdapat sedikit informasi juga mengenai tahap pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Bisa kita lihat ini merupakan alur dari tahap pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu kita mengidentifikasi dulu masalah itu. Kita identifikasi dulu apa sih masalah yang ada di sekitar kita ini. Kita bisa ambil masalah tersebut untuk sebagai salah satu hal yang bisa kita pecahkan atau kita teliti. Sebentar ya. Nah, yang kedua itu ada klarifikasi persoalan. Setelah kita mengidentifikasi masalah, kita bisa mengklarifikasi persoalan. Apakah benar nih masalah yang ada di sekitar kita itu benar atau tidak? Jadi intinya kita nggak termakan hoax seperti itu ya. Dan untuk yang ketiga itu ada analisa sebabnya. Setelah kita mengambil masalah tersebut dan kita klarifikasi kebenarannya, kita bisa menganalisa sebabnya. Kayak bisa kita teliti nih, oh ternyata
di suatu lingkungan ini terdapat masalah ini, kita analisa apa sih penyebabnya dari masalah ini, lalu nanti kita tarik kesimpulannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada mencari solusi alternatif. Dalam setiap masalah pastikan harus mempunyai solusi. Nah, kita tuh sebagai relawan harus cari nih solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut dengan cara kayak tadi kita analisa sebabnya lalu kita cari solusinya. Dan untuk yang selanjutnya, pilih satu atau lebih alternatif yang baik. Dari alternatif yang kita temukan tadi atau dari solusi alternatif yang kita dapatkan tadi, kita bisa ngambil salah satu yang menurut kita itu terbaik atau menurut kita itu efektif nih buat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang buat yang keenam, yaitu buat perencanaan atau buat rencana pelaksanaan. Yang ketujuh, buat kontrak dan komitmen. Dan yang kedelapan, kita melakukan evaluasi hasil. Setelah kita melakukan perjalanan nih dari poin ke-1 sampai poin ke-7, kita lakukan evaluasi apa sih kekurangan atau kelebihan yang telah kita lakukan pada suatu masalah tersebut. Nah, kita bisa evaluasi dan kita jadikan acuan buat permasalahan yang kita ambil selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, kita ada di slide terakhir. Ini bisa kalian catat ya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Masih mendengarkan tidak? Masih Teh. Boleh di screenshot dulu ya pertanyaannya. Iya Teh, saya izin keluar, ada jadwal matkul. Oh iya, siap, gak apa-apa. Siapa? Ayu ya? Ya, makasih Teh. Ya, sok. Udah di screenshot belum? Kalau sudah, untuk pemaparan materi kepemimpinan dari awal sampai akhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau misalkan yang masih kalian anggap itu membingungkan? Teteh boleh diulang yang motivasi. Yang motivasi, bentar. Yang ini. Yang ini bukan? Iya, nah itu kenapa harus mempunyai selera humor? Oh, siap. Untuk mempunyai selera humor. Nah, ini kan merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kenapa seorang pemimpin itu harus memiliki selera humor? Karena begini, jika kalian dipimpin oleh seorang pemimpin yang serius terus, kalian misalkan kalau kumpulan serius terus, kan pasti dalam diri anggota itu ada perasaan jenuh. Kenapa sih harus serius terus? Kan kita juga pengenlah ada sedikit terhiburnya, seperti itu. Jadi, kenapa? Biar anggotanya itu tidak merasa cepat bosan atau jenuh. Jadi kalau misalkan ada kumpulan atau rapat kayak gitu, serius mulu pemimpinnya, gak seru kayak gitu. Jadi akan lebih baik atau lebih bagus lagi kalau seorang pemimpin itu memiliki selera humor agar membawa gairah dalam suatu tim atau agar tim tersebut tidak cepat jenuh atau bosan kayak gitu. Bisa dimengerti atau masih kurang paham? Makasih Teh, sebentar ya. Ya, enggak. Untuk yang lainnya? Coba saya pengen dengar suara kalian dulu ya. Buat Aceh, ada nggak? Aceh.
Hadir teh. Ada yang nggak dipahamin nggak dari kepemimpinan? Atau ada Insya yang Allah pengen paham. Enggak. salah ya? Jadi ntar kalau ditanya bisa gitu? Pasti bisa ya? Insya Allah. Buat buat Anas. Anas ada? Halo. Anas mah ada ya? Soalnya open kamera juga di sini. Hadir? Gitu teh. Paham nggak Anas? Alhamdulillah paham. Insya Allah. Nah, sip, mantap. Buat Budiman, ada? Ada teh. Udah paham? Insya Allah teh. Nah, sip, mantap. Dewi, Hadir teh. udah paham Dewi? Atau ada yang Insya Allah. bingung? Insya Allah. Oke. Fahri, Fahri. Tidur kayaknya ya. Tes, tes. Nggak ada orangnya. Diradit. Paham Fahri? Atau ada yang bingung? Insya Allah paham teh. Nah, sip. Jumaidin. Jumaidin, Hadir teh. paham? Insya Allah paham teh. Sip. Oke, Marcella, Hadir teh. paham? Insya Allah paham. Nah, sip. Alhamdulillah. Mega, Hadir teh. Mega paham? Insya Allah paham. Nah, oke. Raudatul, Hadir teh. udah paham ya? Udah? Udah teh. Insya Allah. Nah, mantap. Kalau misalkan udah pada paham, berarti kalau misalkan ntar ditanya soal kepemimpinan, paham ya? Kalau secara gak langsung kita ketemu nanti di kampus, teteh nanya materi-materi KSR, udah paham ya? Ya insya Allah teh. Insya Allah. Buat yang lainnya juga jangan lupain ya materi yang telah dipaparkan oleh Teh Dela sama saya, biar manfaat juga ke kalian. Soalnya buat materi kepemimpinan ini itu sangat berguna buat nanti kalian memimpin KSR juga. Kalian juga ini lagi memimpin teman-teman kalian, kalau misalkan kalian sadar juga. Buat teman-teman yang lain bisa diajakin ya, buat ikut larutnya lagi, lebih dirajinin, lebih rajin lagi, lebih giat lagi buat ikut. Ya, karena buat ini ya, buat kehadiran juga sangat mempengaruhi gitu ya buat kedepannya. Nah, seperti itu. Lebih keaktifannya seperti itu. Mm-mm. Terus mau kasih pesan juga di kepemimpinan itu di kepemimpinan ini bukan hanya teori saja gitu, tapi lebih ke kita bisa mengaplikasikan diri sendiri untuk bagaimana seorang pemimpin gitu, dan yakin juga gitu tiap orang juga mampu dan ada jiwa kepemimpinannya, bagaimana dia bisa mempraktekannya gitu, mengelola kepemimpinan itu. Oke, terima kasih. Nah, Tata ada bentar. Buat pertanyaan-pertanyaan tadi untuk kami menerima buat ngirim online ya. Kalau bisa saya kasih waktu sampai minggu depan, kalian main ke Sekre, lalu kalian setorin itu tugas-tugasnya ke BPH yang ada di Sekre.
Atau kalau lebih baik mah ke Tadela atau Teh Muti, tapi kalau misalkan nggak ada bisa ke PPH yang ada di Sekre. Jadi nggak dikirim online atau WA, tapi langsung gitu. Kalian main ke Sekre, sekalian piket juga nggak apa-apa. Teteh yang ini doang, pertanyaan yang pertemuan ini doang. Iya, soalnya kalau pertanyaan on larut yang sebelumnya itu dikirimnya online atau enggak? Online teh dua-duanya Online. kemarin. Online ya. Nah, kalau kepemimpinan Teteh gak nerima online ya. Offline aja, kalian main ke Sekre, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Soalnya Teteh belum tahu semua nih calon anggota angkatan 6 itu yang mana aja, kayak gitu. Sekalian kalian boleh, sekalian kalian ngambil kartu kecakapan juga. Udah ngambil. Ah, udah ya. Bagus satu. Yang lain mungkin belum. Nanti kalian bisa ambil di Sekre ya. Teteh tunggu sampai minggu depan. Berarti sampai hari Minggu aja deh. Soalnya Senin kalian larut lagi kan. Iya teh. Nah, sip. Teh Mantap. asistensi kapan itu teh? Buat asistensi nanti kalian itu ada pembagiannya, ada pembimbingnya dari Departemen Diklat. Jadi nanti nunggu konfirmasi aja dari pembimbing tiap-tiap kelompok. Begitu. Udah semangat buat asistensi ya? Boleh izin bicara gak? Izin tambahan. Boleh, Ya, silakan. boleh. Untuk tes kartu kecakapan, nanti kan udah saya bagi kelompok-kelompok ya. Nah, nanti kalian buat grup, nanti kalian konfirmasi sama siapa ya mau asistensinya. Untuk sistem asistensinya sendiri, nanti bisa online, bisa offline, tergantung nanti siapa yang membimbing kalian. Kemudian untuk kartu kecakapan, mohon yang belum mengambil ya, cepat-cepat diambil. Izin tambahan juga. Selain pertanyaan tadi, Teteh punya pertanyaan khusus, bisa kalian catat ya. Ini mah story-nya ke Teteh aja ya. Kedengeran nggak? Di sini nggak ada suara Teteh. Kedengeran. Kedengeran teh. Alhamdulillah. Kenapa itu pada belum makan atau gimana nggak ada suaranya? Nah, bisa kalian catat ya. Nih ada sebuah kasus. Kan ada 2 kapal. Nah, kapal yang pertama itu membawa penumpang yang sangat banyak. Tetapi untuk kapal yang kedua itu mempunyai sedikit penumpang daripada kapal yang pertama. Nah, Pelan-pelan misalkan teh. oh iya ya siap. Kalau kecepatan bilang ya. Tok. Ulangi lagi ya tuh. Misalkan ada sebuah kasus. Ada 2 buah kapal. Untuk kapal yang pertama itu membawa penumpang yang sangat banyak. Nah, sebaliknya untuk kapal yang kedua membawa sedikit penumpang lebih sedikit dari penumpang yang ada pada kapal pertama. Kecepatan nggak? Enggak. Nah, ternyata kedua kapal itu tuh mengalami kebocoran. Bocor nih kapalnya tuh dua anak teh. Nah, jika kamu atau jika kalian itu seorang pemimpin atau seorang kapten pada kapal tersebut, pada salah satu kapal atau kedua kapal tersebut, ini misalkan ya, terus ada satu ahli bidang yang memperbaiki kapal tersebut, cuma ada satu orang. Nah, kalian akan memilih kapal yang mana untuk diperbaiki? Kapal yang Untuk jawabannya, temui saya di Sekre, oke? Nah, jelas gak dari pertanyaan Teteh? Jelas. Jelas ya. Jadi ada 2 kapal. Satu kapal mah
penumpangnya itu banyak. Yang kedua, penumpangnya itu sedikit. Nah, kamu itu seorang kapten atau seorang pemimpin, dan ada satu orang yang memperbaiki atau tukang teknisi lah yang memperbaiki kapal. Nah, kalian mau pilih kapal yang mana nih yang buat diperbaiki duluan kayak gitu. Jelas ya. Nanti buat jawabannya temui saya di sekre. Teteh di sekre itu hari Rabu, Jumat, Rabu sama Jumat yang pastinya mah. Bisa dimengerti ya buat pertanyaannya? Bisa Teh. Izin bertanya, Nah, Teh. sip. Iya, boleh sok. Kalau untuk jawabannya ditulis atau nanti langsung ke Teteh? Langsung bicara gitu. Langsung aja, weh. Oke. Terima kasih, Teh. Oke. Sip. Gak ada pertanyaan kan buat materi kepemimpinan ini? Gak ada kayaknya. Untuk Teh Dela ada yang ingin ditambahkan? Gak ada sih, cuma semangat aja gitu buat kalian. Jangan sampai apa ya, harus harapan sih harus lebih semangat lagi gitu ya. Harus lebih semangat, terus harus lebih banyak lagi dari hari sebelumnya, mungkin yang latihannya harus lebih banyak lagi biar rame, biar kita bareng-bareng untuk belajarnya. Ajakin lagi yang lainnya. Seperti itu Teh, sudah. Tuh, ajakin lagi yang lainnya ya. Biar apa ya? Biar angkatan 6 itu lebih kompak lagi, lebih erat lagi. Kalian kan di masa pandemi ini online ya, susah juga buat komunikasi kayak gini. Jadi kapan lagi kita bisa meet kayak gini gitu. Sambil sharing tentang materi juga. Dan Teteh ngucapin terima kasih banyak. Salut juga buat kalian yang mau nyempetin hadir pada latihan rutin kali ini. Mungkin dalam benak kalian atau dalam benak teman-teman kalian pasti jenuh gitu. Pasti bete harus ngelihat layar laptop atau layar HP kalian buat hatiin materi KSR. Cuman ya gimana lagi, ini salah satu perjuangan kita buat ngebentuk kalian menjadi relawan yang lebih baik lagi, yang baik. Karena kalian lah generasi kita gitu. Setelah angkatan Teteh nanti turun, kalian yang bakal menjabat sama angkatan 5 buat ngebajuin KSR. Ingat poin-poin dari tim-tim yang sukses yang tadi kita paparin. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dan materi yang kita paparkan sudah jelas, yang menurut kalian sudah jelas, mungkin dicukupkan sekian buat pemaparan materi kepemimpinan ini. Mohon maaf bila jika dari Teh Dela gimana sok? Mau nyampain kayak gini, kalau misalkan ada sesuatu yang harus ditanyakan, mungkin gak usah segan gitu ya, biar kita juga deket gitu sama yang lain gitu. Atau misalkan mau ke siapa juga boleh-boleh saja gitu. Jangan sampai ada misalkan yang lainnya ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Bisa ditanyakan ke siapa aja. Oke, kasih Teh Dela. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak banget kesalahan dari tutur kata ataupun dari penyampaian yang kurang jelas atau kecepatan atau kelambatan. Terima kasih untuk kalian. Semangat, perjalanan masih panjang. Materi bukan hanya materi kepemimpinan, masih banyak. Nanti kalian bakal ngerasain praktek juga. Jangan jenuh di tengah-tengah ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.